Saudara dan saudari yang Tuhan cintai, selamat pagi dan selamat bertemu lagi dalam renungan harian dari Paroki Santo Fransiskus Assisi Apio, edisi hari Rabu, tanggal 26 Maret 2025, dalam masa Prapaskah yang ketiga. Mengawali hari yang baru ini, kita hendak mendengar dan merenungkan sabda Tuhan. Marilah sebelum kita mendengar dan merenungkan sabda Tuhan, kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Allah, dalam masa Prapaskah ini, ajarilah kami dengan sabdamu untuk melakukan karya pelayanan kasih. Semoga kami berbakti kepadamu dengan segenap hati dan senantiasa bersatu dalam doa. Bersabdalah ya Tuhan, kami siap mendengarkan. Terpujilah Engkau Bapa, Putra dan Roh Kudus, kini dan sepanjang segala masa. Amin. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, sabda Tuhan yang hendak kita dengar dan kita renungkan untuk mengawali hari yang baru ini diambil dari Injil Matius pasal 5 ayat 17 sampai 19. Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Matius. Dalam khotbah di bukit, Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Janganlah kamu menyangka bahwa aku datang untuk menyediakan hukum Taurat atau kitab para nabi. Aku datang bukan untuk menyediakannya, melainkan untuk menggenapinya. Karena aku berkata kepadamu, sungguh, belum lenyap langit dan bumi ini, satu iota atau satu titik pun tidak akan ditiadakan dari hukum Taurat sebelum semuanya terjadi. Karena itu, siapa yang meniadakan salah satu perintah Taurat, sekalipun yang paling kecil, dan mengajarkannya demikian kepada orang lain, ia akan menduduki tempat-tempat yang paling rendah dalam kerajaan surga. Tetapi siapa yang melakukan dan mengajarkan segala perintah Taurat, ia akan menduduki tempat yang tinggi di dalam kerajaan surga." Demikianlah sabda Tuhan. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, melalui bacaan Injil yang baru saja diperdengarkan oleh gereja kepada kita, kita mendengar bahwa Yesus datang ke dunia bukan untuk menyediakan hukum Taurat, melainkan untuk menyempurnakannya. Yesus datang ke dunia untuk menyempurnakan hukum Taurat, sebab dia diutus untuk taat kepada hukum itu. Dalam segala perkara, ia tunduk kepada Taurat. Ia datang untuk menggenapi janji-janji dan nubuat para nabi yang semuanya bersaksi tentang dirinya. Yesus tidak meniadakan, melainkan menggenapinya dan menyatakan diri sebagai hakikat dari semuanya itu. Yesus mengisi kekurangan-kekurangan yang ada di dalamnya, sehingga dengan demikian melengkapi dan menyempurnakannya. Yesus memperbaiki hukum Taurat dan kitab para nabi melalui penambahan-penambahan dan penjelasan-penjelasannya yang sangat terperinci untuk melanjutkan rencana yang tertuang dalam hukum Taurat dan kitab para nabi. Yesus justru menjunjung tinggi rancangan itu. Ia menambahkan, dan karena itu
meneguhkan hukum Taurat. Kesempurnaan itu diwujudkan oleh Yesus dalam hidup dan karyanya yang mewujudkan belas kasih Tuhan. Kesempurnaan hukum Taurat dirangkum dalam diri Yesus yang adalah belas kasih Bapa. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, berbicara soal kesempurnaan Taurat, erat kaitannya juga dengan kesempurnaan Injil untuk para murid di zaman ini. Sebagaimana Yesus menghayati aturan dalam hidup untuk mencapai kesempurnaan, para murid dipanggil untuk menepati dan menghidupi nilai-nilai Injil dalam hidup sehari-hari. Tata aturan dalam hidup menggereja tidak boleh hanya berhenti sebagai aturan demi aturan, melainkan harus mendidik dan membawa kita semua pada sikap dan perilaku belas kasih. Sebuah aturan hidup bersama, bahkan jika itu adalah aturan hidup menggereja, haruslah mengarahkan setiap orang untuk sampai pada tindakan belas kasih sebagaimana ditunjukkan oleh Tuhan sendiri. Kita mungkin kerap mengikuti Ekaristi pada hari Minggu, namun kita harus hidup sampai pada menjadi pribadi ekaristis, yaitu pribadi yang menyerupai pribadi Kristus yang siap berbagi hidup dengan sesama. Kristus adalah contoh sejati dari pribadi ekaristis. Ia adalah roti hidup yang siap dibagi-bagikan demi keselamatan sesama. Buah aturan dan hukum adalah terwujudnya belas kasih dalam keadilan bagi sesama. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, kita adalah murid-murid Yesus yang hidup di zaman sekarang. Kita diajak untuk taat kepada hukum Taurat, hukum yang diajarkan oleh gereja. Namun ketaatan kita kepada aturan-aturan, termasuk aturan gereja itu, bukanlah karena kita takut nanti akan dihukum, dikucilkan, dan sebagainya. Tetapi ketaatan kita kepada aturan-aturan, hukum-hukum itu datang dari kesadaran bahwa dengan aturan-aturan yang ada, kita diajak untuk sampai kepada belas kasih Allah. Kita diajak untuk semakin menyempurnakan hidup kita sesuai dengan apa yang diharapkan oleh Tuhan. Sehingga mentaati hukum itu datang dari kedalaman iman, karena kita yakin dan percaya bahwa hukum-hukum itu akan menghantar kita untuk bersatu dan bersekutu dengan Tuhan. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, semoga permenungan saya untuk mengawali hari yang baru ini semakin menghantar kita untuk menjadi murid-murid Yesus yang sejati. Selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati.